Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebenarnya topik ini sangat jarang dikhotbahkan. Sebab banyak orang tidak suka mendengar hal-hal yang tidak enak. Semua orang sukanya dihibur. Yang lucu, yang enak didengar. Begitu di mana-mana. Saya perhatikan begitu. Kemarin ada seorang anak muda, saya bicara, lihat ini khotbah di mana-mana, modelnya begini. Aku suka nih berkat Tuhan, dilus-lus berkat Tuhannya. Berkat Tuhan ibarat keran, kalau kita berdoa kerannya buka, saudara. Yang begitu-begitu ajarannya. Dan semua orang suka gitu. Dia bilang begini sama saya. Ya orang kan beda-beda seleranya, Pak. Ada yang suka begitu. Anak muda nggak suka Pak dimarah-marahin. Gitu. Saya cuma bilang ini, iya memang orang beda-beda sih. Tapi coba kita bertanya kalau Tuhan Yesus hadir. Tuhan kira-kira khotbahnya seperti apa? Apakah Tuhan kira-kira mengajak saudara begini? Saudara kalau percaya kepadaku, enak loh. Ya, ibarat saudara itu ya, kalau saudara doa ya, keran berkatku buka saudara, mengucur. Apa saudara pikir begitu Tuhan Yesus? Saudara mau belajar sama Tuhan Yesus atau tidak? Itu aja jawaban saya. Diam aja dia. Tapi ya namanya anak muda buandel. Anak muda itu belum pernah tua kan soalnya. Jadi mereka tidak pengalaman. Jadi kadang-kadang capek juga loh. Kita ngomong berbusa-busa gitu tapi nggak mempan, sama sekali nggak mempan. Anak muda itu maunya sendiri. Enggak lah gitu. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa baru dia nangis-nangis. Sudah terlambat. Karakter itu dibentuk sejak muda. Kalau sudah tua masih bisa sih, tapi sulit. Apalagi kalau sudah kaya, berkuasa, sulit dibentuknya. Ya. Nggak ada orang khotbah seperti ini judulnya. Pembaringan akhir. Perpisahan sementara. Nggak ada. Dewasa ini udah jarang. Hampir tidak ada. Khotbah kok kematian, Pak. Serem lagi. Tapi heran di sini kematian penuh tetap. Ya, banyak orang berpikir begini kalau bicara kematian itu tabu Pak, tabu, jangan dibicarakan, nggak enak didengar. Kalau di Jawa istilahnya apa ya? Jangan ngomong itu apa? Pamali. Jangan ngomong, ntar mati beneran lu. Gitu. Gara-gara ngomong bisa mati beneran. Banyak orang seperti itu. Sebaiknya tidak dibicarakan. Karena apa? Tidak menghibur. Serem. Bicara soal mati kan serem gitu ya. Seolah-olah begitu. Kenapa? Banyak manusia seperti itu. Ada sebabnya. Suatu reaksi yang alami sebenarnya. Kalau seseorang takut terhadap sesuatu yang tidak ia mengerti. Suatu yang dunia gelap misteri. Dia takut membicarakannya. Itu wajar sebenarnya. Buat orang dunia. Tapi buat anak Allah, kematian itu sesuatu yang wajar saja, tidak perlu ditakuti. Lah itu sesuatu yang pasti kok. Ya. Kematian itu sesuatu yang pasti, real. Mau atau tidak mau tetap akan terjadi. Dari waktu ke waktu ya, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, sahabat kita. Minggu lalu ya, berapa hari yang lalu, kita kehilangan seorang sahabat saya di Malang. Sakit autoimun, sudah lama di rumah sakit, akhirnya dipanggil Tuhan. Dunia ini ya begitu itu. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menyambut itu suatu hari. Jadi jangan merasa tidak akan pernah mati.
Kematian itu suatu yang real dan pasti. Pembaringan terakhir manusia tidak bisa direncanakan loh. Nanti aku kalau mau mati ya Pak, aku di ranjang rumahku, ku panggil saudara-saudaraku, anakku, semuanya ngumpul rame-rame, kebaktian dulu sebentar, doa, pemberangkatan. Gak ada begituan. Kematian itu bisa terjadi di ranjang rumah kita sendiri, di rumah. Seorang sahabat saya juga, tidur siang dia. Sudah, gak bangun lagi. Istrinya bangunin, udah gak ada rupanya, sudah kaku dia. Waduh. Tapi dia meninggalkan sesuatu buat saya dan teman-teman. Dia dulu yang memperkenalkan suatu program sama saya. Program komputer tentang Alkitab, paling lengkap di dunia. Waduh, sampai sekarang saya pakai. Kalau saya pakai itu namanya masih nama dia loh. Terkenang-kenang. Dulu kita punya sahabat, sekarang sudah tidak ada gitu. Ini fakta real, harus dihadapi. Bisa di ranjang rumahnya. Bisa juga di jalan raya loh, saudara. Ada seseorang yang berangkat dari rumah naik motor. Udah gak pulang anak itu. Ternyata di jalan raya, pembaringan terakhirnya. Orang tuanya sedih bukan main. Ya tapi itulah yang terjadi. Ada lagi yang di ranjang rumah sakit. Dulu, tahun berapa ya? 1998. Mama saya kena stroke. Saya bawa ke rumah sakit. Karena buru-buru kan, saya masih celana pendek, masih kaos begini, ke rumah sakit. Nungguin sampai malam, besok lagi, malam lagi, besok lagi. Dingin sekali loh itu di ruang gawat darurat tuh. Wah, tapi udah nggak berasa, makan pun nggak udah. Akhirnya juga nggak pulang ke rumah. Dari rumah sakit langsung ke kamar mayat, langsung ke Pondok Rangon. Betapa sedihnya, saudara. Mengantar mama ke rumah sakit, pulangnya sendirian. Terus sampai di rumah nggak ada orang, sepi. Waduh, itu luar biasa sedih loh. Tapi itulah yang harus kita hadapi. Ketika itu saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Seolah-olah kita tidak mau terima hal itu. Kita sedih luar biasa. Tapi saya diberi pengertian Tuhan, ya kamu nanti juga begitu. Sama, kita semua sama. Justru ya, kalau kita bisa menghubungi orang yang pulang di dalam Tuhan, wah itu luar biasa pasti. Pasti dia bilang enakan dari dulu kalau kita pulang. Iya, dari dulu kita pulang duluan enak. Di sana tidak ada air mata lagi. Jadi kita pulang itu sebenarnya enak. Siapa mau pulang duluan? Tuh, nggak ada yang mau kan? Katanya mau ke surga. Dipanggil siapa mau ke surga duluan? Aduh, nggak bisa saudara. Nggak bisa duluan, juga nggak bisa belakangan. Semuanya terserah Tuhan. Ada amin? Iya, begitu ya. Jadi kita tidak boleh takut dengan kata mati. Suatu hari kita akan berbaring selamanya. Bahkan berbaringnya itu di bawah tanah loh, sendirian. Nggak ada yang nemenin. Tapi nggak masalah, kita nggak sadar tubuh kita sudah mati. Tapi roh dan jiwa kita pergi ke Firdaus bersama Tuhan. Oh itu enak banget. Kok tahu Pak? Kata Tuhan Yesus. Saya belum pernah ke sana. Tapi kalau Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah bohong. Ada amin? Jadi percayalah saudara. Percaya itu bukan cuma di otak. Iya nanti aku di sana. Luar biasa. Begitu. Ditata dulu nih pengertiannya perlahan-lahan. Supaya hidup kita itu jangan sembarangan. Nanti ya saudara pelan-pelan. Saudara harus ingat kisah ini. Bahwa kita suatu hari akan mati. Pasti. Oleh sebab itu, setiap saat kita harus minta tolong Tuhan. Tuhan, tolong ingatkan aku. Kan begitu.
Tuhan tolong ingatkanku terus. Sebab hidup di bumi seperti arus mengalir ke depan, tidak pernah kembali. Tak henti mengalir menuju lautan. Hamparan luas keabadian. Kita semua akan mati masuk ke keabadian. Amin semua ya. Tuhan tolong kalian. 2 hari yang lalu, malam hari, saya diberi mimpi oleh Tuhan. Saya itu bukan tukang mimpi loh, saudara. Tapi setiap kali mimpi selalu ada pesan Tuhan. Yaitu menurut saya, dunia banjir besar. Air loh saudara. Tapi sebenarnya bukan air. Itu api itu, penipu. Seperti air, tapi api. Jam 2 pagi saya bangun, gak bisa tidur saya. Iya, istri saya tahu. Saya masuk ke ruang kerja saya berdoa di situ. Saya diberi satu lagu oleh Tuhan. Jadi lagunya. Suatu hari saya akan nyanyikan lagi. Jadi saya sudah dapat 3 atau 4 lagu. Suatu hari ya. Itu luar biasa itu. Nanti ya. Tapi saya mau ingatkan. Aduh, dunia ini suatu hari jadi lautan api, saudara. Hari itu bayangkan kalau yang mati merasa nyaman. Mati enak pak, gak berasa, gak sadar. Dia gak baca Alkitab. Alkitab berkata yang mati dibangkitkan, dibangunkan saudara. Dikasih tubuh. Ini cerita orang fasik ya. Orang jahat dibangunkan dia, dikasih tubuh. Lalu semua jadi lautan api. Mengerikan gak itu? Makanya Alkitab berkata, jika demikian, langit dan bumi akan hancur. Betapa salehnya, betapa kudusnya kita harus hidup. Itu. Betapa kudusnya kita harus hidup. Tuhan ajarku menghitung hari. Singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Itu saudara, setiap saat kita harus, iya Tuhan aku mau ingat. Suatu hari aku menghadap pengadilan Tuhan, penghakiman. Hari itu jangan sampai aku ketinggalan di bumi yang jadi neraka ini. Aku mau bersama Engkau di Firdaus Tuhan. Sekarang aku mengerti ketika Rasul Paulus menulis bahwa mati adalah keuntungan. Mati itu keuntungan loh saudara. Sebab bersama Tuhan. Kalau orang fasik, mati itu kecelakaan. Bukan kecelakaan, mati itu kengerian kekal. Dia ada di dunia orang mati. Bersama setan-setan. Bersama roh-roh jahat. Bapak cuma nakut-nakutin. Semua pendeta begitu. Enggak, ini bukan kata saya. Ini kata Alkitab. Kata Tuhan Yesus. Yang bicara Tuhan Yesus loh. Ada seorang kaya, ada seorang Lazarus. Orang kaya hidup, menikmati hidupnya sendiri. Tidak peduli sama Lazarus. Si miskin. Lazarus masuk ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Orang kaya masuk ke alam maut. Di sana ia menderita. Masih sadar gak? Masih ingat saudaranya yang masih hidup. Makanya ia minta izin. Kalau boleh aku mau kasih tahu saudaraku. Gak bisa, sudah terlambat. Lagi pula saudaramu itu kalau kau samperin, dia lari ketakutan. Orang udah mati kok bisa nyamperin. Ya. Alkitab berkata gini, di dunia sudah ada hamba-hambaku. Sudah ada Alkitab. Kalau orang gak percaya aja. Meskipun orang balik dari dunia orang mati, tetap aja dia gak percaya. Saudara tahu gak? Di channelnya GSKI ini, dan di channelnya saya itu, kan banyak short. Short itu di YouTube ya, short itu video 1 menit.
Video 1 menit. Saya jelaskan dengan gampang padahal. Bahwa Nabi Yesaya berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Allah selain aku. Tidak ada Allah selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Mesias selain aku. Artinya Mesias itu adalah Tuhan. Nabi Yesaya itu. Gak ngerti loh. Short itu padahal jelas. Makanya short saya itu dalam 2 minggu aja yang nonton 600.000. Rupanya diserbu banyak orang. Mereka berkata, ini pendeta mabok nih. Mana ada Tuhan? Mana Yesus mengaku Tuhan? Loh, sudah dijelaskan loh padahal di depan matanya. Begitu tuh. Manusia itu benar-benar kalau bebal itu udah nggak bisa diajarin. Makanya ya saudara, kita semua jangan bebal. Masa sih Pak, orang Kristen ada yang bebal? Banyak. Jangan bebal. Yang masih muda itu terutama. Masih lama lah Pak. Aku sukanya berkat-berkat aja yang enak didengar. Ke gereja sekali aja kok dimarah-marahin. Dia sukanya yang dihibur rupanya. Ya. Dia belum tahu bahwa hidupnya menuju lautan api. Dia belum tahu. Nggak usah ngomong setelah mati deh. Dalam hidupmu aja, nanti kau nangis-nangis. Lihat aja. Ketika kau menikah salah, pilih jodoh, kau nangis-nangis. Ketika kau buat salah, dan tidak ada solusi lain. Ketika kau tergelincir dalam dosa. Bukan tergelincir, kau ceroboh. Masuk dalam dosa, nggak bisa balik lagi, kau nangis-nangis nanti. Meraung-raung percuma. Makanya ketika masih muda itu jangan sok tahu. Jangan sok pinter. Kau tuh nggak pinter. Kau belum tahu dunia. Kau belum tahu dalamnya lautan, tingginya langit. Bahkan di atas langit ada langit. Di atas segala langit ada Tuhan. Ada amin ya? Jangan sombong jadi orang. Saya anjurkan ya seluruh anak muda, pemuda, pemudi, dewasa muda, ikut ibadah untuk young and young adult di sini. On-site dan streaming. Kalau yang rumahnya jauh silakan streaming. Nggak apa-apa. Serinya baru perdana, baru seri 1. Itu kita harus belajar, anak muda harus digembleng. Nggak usah jatuh ke lubang yang sama dengan orang-orang yang dulu. Belajar dari hal-hal yang real sehari-hari. Soal keuangan, soal pilih jodoh, soal berbakti sama orang tua. Soal berdoa. Semuanya. Iman itu harus diterjemahkan ke dalam hidup yang sehari-hari. Kalau enggak imanmu jadi agamawi, yang penting ritual. Merasa masuk surga. Banyak orang ya, suami istri jadi, jangan sampai tertipu. Kita dulu sudah tertipu hal itu. Jadi kita tahu ini penipuan nih. Ya, meskipun enggak semuanya, tapi sebagian besar penipuan. Di dunia ini banyak sekali kejahatan. Termasuk yang melakukan harus ditekankan, yang itu sampingan saja. Sembuh boleh, enggak juga boleh. Hidup boleh, mati juga boleh. Kalau memang Tuhan mau bagaimana? Begitu. Ya. Kalau saudara mau berubah, belajarlah sama Tuhan Yesus. Jangan dengan yang lain. Padahal ya, kalau kita pikir baik-baik ya, berkat fisik, aku kaya raya. Tokoku laris. Punya istana, sehat, umur panjang, 100 tahun misalnya. Apalagi, sakit apapun sembuh. Ya, tapi mati lagi nggak akhirnya? Mati. Lah begitu kok ditekankan, itu artinya fana, sementara. Yang ditekankan itu ketika aku mati, dibangkitkan bersama Tuhan dan selamanya di langit baru, bumi baru. Amin. Itu. Masa nggak ngerti sih selama ini diajarinya ini terus happy lagi. Diajar itu harus langit baru, bumi baru. Karakter mulai sekarang. Karaktermu udah benar belum? Karakter kita sudah benar belum? Di hadapan Tuhan itu yang kita persoalkan. Soal kekayaan kita kerja keras. Kaya boleh nggak boleh. Asal hidup kita berkenan pada Tuhan. Itu nomor 1. Jangan dibulak balik.
Sudah tahu suatu hari kita bakal mati. Tidak mempersiapkan diri. Masalah utamanya ada di mana sih kok manusia tidak mau mempersiapkan diri? Pada dirinya sendiri. Coba tanya diri sendiri. Apakah aku mau serius mempersiapkan diri? Selama aku hidup mau berkenan bagi Tuhan? Atau aku mau enjoy life, suka-suka aku sajalah, nanti adalah kalau sudah mau mati, ya di pembaringan terakhir gitu. Terus dokter sudah ngitung 10, 9, 8, 7, panggilin Pak Pendeta. Aku mau dibaptis, bertobat. Begitu. Banyak sekali yang nggak sempat dihitung, saudara. Banyak sekali yang di jalan raya. Ada seorang ibu yang cerita sama saya, Pak, anak saya itu pelayan Tuhan loh Pak. Baik. Oh iya. Suatu hari dia berangkat keluar dari rumahnya naik mobil. Kok nggak pulang ya Pak malam itu? Besoknya ternyata dia di pinggir jalan itu parkir. Sudah begini di setirnya itu. Serangan jantung rupanya. Ya. Di zaman COVID, pandemi, berapa banyak teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kenal tidak berhasil bertahan. Ya kan? Meskipun COVID ditengking-tengking pakai nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan tidak berkenan namanya dipakai, percuma. Itu kan maumu, maunya Tuhan tidak. Tuhan itu punya rencana loh dalam setiap kejadian. Jangan dipikir COVID itu tidak mendatangkan berkat juga. Memang ada banyak yang dipanggil Tuhan. Memang dipanggil Tuhan kecelakaan. Tergantung, kalau kau fasik ya kau binasa. Tapi kalau dipanggil Tuhan sebagai orang percaya, itu kesukaan. Ada amin gak nih? Nah, gitu dong. Aminnya kok sebagian kecil. Amin, gitu. Lagi pula kalau kita amin gitu, terus cepat mati gitu. Enggak. Semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Ya, justru kita nggak takut itu enak malah. Hidup jadi bebas, nggak ada ketakutan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kenapa seseorang masalahnya ada di mana tidak mau berubah itu? Masalahnya ada di diri sendiri sebenarnya, bukan di tempat lain. Apa sebabnya? Yang pertama, dicatat baik-baik. Yang pertama, orang itu tidak mengerti kebenaran. Makanya dia tidak mempersiapkan diri. Diajarnya berkat melulu. Makanya dia tidak mempersiapkan diri. Nggak ngerti. Yang kedua, tidak mau belajar. Ayo, salah siapa kalau nggak mau belajar? Salah sendiri nggak mau belajar. Hari ini banyak khotbah yang benar kok. Nggak banyak deh, sedikit. Tapi nggak mau belajar. Aku sukanya yang begini Pak. Kok sukanya? Tanya Tuhan. Tuhan sukanya seperti apa? Kok aku sukanya begini? Iya kan? Yang kedua, mengerti sih. Tapi, ada tapinya. Tapi aku suka Pak. Barang-barang mewah. Cinta dunia. Aku suka Pak. Suka itu loh Pak. Macam-macam. Pokoknya suka yang Tuhan tidak suka. Sudah punya istri, nengok kiri kanan. Kayak begitu-begitu. Nah, udah punya istri yang baik-baik, kawin lagi. Yang gitu-gitu modelnya. Ngerti sih, ngerti. Ada nggak orang Kristen yang berkata, selingkuh itu boleh Pak? Ada? Nggak ada, ngerti. Tapi kenapa dilakukan? Kedagingan namanya. Banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu. Aku ingin ini, aku ingin itu. Aku ingin semuanya. Apa itu? Doraemon. Iya. Saya itu liatin kok kayak Doraemon ya. Iya. Aduh, parah loh. Manusia itu nggak ngomong sih di mulutnya. Tapi faktanya begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Persis taman kanak-kanak. Itu ya, kalau saya liatin gitu ya, teologi kemakmuran itu. Ini kayak TK ini, Doraemon.
Ingin ini, ingin itu, klaim saja janjinya. Enak tenan kan? Pengen apa aja klaim janji Tuhan. Nah kalau itu bisa ya dunia ini gampang hidup. Enak aja. Herannya tidak terbukti, tetap aja jalan terus. Belasan tahun gitu terus, padahal nggak terbukti apa-apa. Ya, banyak orang terseret dengan berbagai keinginannya. Sehingga akhirnya ia tidak sadar terseret keinginannya. Sampai tiba-tiba hari itu datang. Kematian menjemputnya. Makanya Tuhan Yesus berkata sangat jelas kuncinya. Kuncinya yang pertama kalau mau ikut Tuhan Yesus. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi orang-orang yang masih terikat sama dunia ini. Aku pengen tas mewah, rumah mewah. Aku ingin ini, ingin itu. Kau nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan yang berkata, bukan saya. Kamu mau belajar kayak gitu, nggak bisa. Lepaskan dulu semuanya. Setelah seseorang lepas, barulah belajar sama Tuhan. Langsung mengerti. Kalau orang masih terikat, dikasih tahu baik-baik. Jadilah garam dan terang. Gak bisa lah Tuhan. Sempurna. Gak bisa lah, aku manusia biasa kok disuruh sempurna. Masih begitu-begitu itu. Tapi kalau sudah melepaskan diri, aku sudah mati. Terserah Tuhan. Apa aja dilakukan. Amin. Kuncinya cuma satu. Lepaskan dirimu dari segala milikmu. Jangan merasa memiliki. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Ini berkali-kali loh dibicarakan. Jadi kalau Tuhan bilang, jangan kasih orang itu, jangan dikasih. Kalau Tuhan bilang, kasih dia, harus dikasih. Terserah Tuhan. Makanya kita harus peka kehendak Tuhan. Jangan maunya sendiri. Ya, itu. Jadi Lukas 14 ayat 33 itu dibaca berulang kali. Jangan kita terikat oleh apapun. Jangan. Gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Orang yang terikat itu kelihatan. Dari mana? Dari yang dia bicarakan itu apa saja. Kelihatan. Apa yang dia ingini. Kelihatan. Cita-citanya apa. Itu kelihatan semuanya. Dari situ, oh ini terikat nih. Oh yang ini terikat mamon ini. Yang ini terikat kekuasaan. Yang ini terikat dua-duanya. Mamon dan kekuasaan. Yang ini lebih tinggi lagi. Terikat mamon, kekuasaan, dan wanita. Atau laki-laki. Waduh. Ini ikatan-ikatan ini menjadikan seseorang tidak bisa jadi murid Tuhan. Artinya kalau kau suka cuma khotbah berkat-berkat melulu, artinya kau terikat sama mamon. Kecuali berkat yang itu diartikan berkat dari Tuhan, batiniah, karakter. Nah itu beda. Perubahan manusia dari duniawi menjadi surgawi. Nah itu berkat. Tapi kalau berkatnya, aku dapat duit. Nah mamon memang kau pikirannya. Bukan berarti nggak boleh dapat duit ya, bukan itu ya. Kalau kita dapat berkat ya terima kasih Tuhan. Tapi bukannya ditekan-tekanin berkat yang penting. Waduh, banyak sekali contoh-contoh berkat itu. Jadi kalau kita sudah lepas, barulah kita bisa menjadi murid Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berpisah dengan dunia ini. Katakan kita cerai mulai sekarang sama dunia. Itu bukan cerai begini, aku cerai sama dunia, aku mau sendiri di gua. Menyendiri, bukan itu maksudnya. Kita masih di dunia. Tetapi kita harus cerai dengan cara hidupnya dunia. Amin? Karena engkau sudah ditebus, kita sudah ditebus. Bukan dengan barang fana. Tapi dengan darahnya yang mahal. Darah Tuhan Yesus. Supaya apa kita ditebus? Supaya kita tidak hidup menurut
ajaran nenek moyang, tradisi, ajaran-ajaran yang salah. Cara hidupmu yang kau warisi dari nenek moyangmu itu loh. Harus dirubah. Setelah ditebus, aku mau belajar sama Tuhan Yesus. Begitu, itu maksudnya. Supaya kau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Semua orang ditebus supaya tidak hidup untuk diri sendiri. Karena banyak manusia hidup untuk dirinya sendiri. Diperiksa aja diri sendiri. Apa yang dipikirkan? Untuk siapa itu semua? Ya. Oleh sebab itu, kita harus berpisah. Seperti gini loh. Selamat malam saat berpisah. Meskipun dunia selalu nampak indah, nyaman, manis, aku tinggalkan untuk selamanya. Mestinya begitu. Ya. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang makin kelam. Saudara, kita harus berpisah. Kita mau jadi murid Tuhan. Kalau saudara masih terikat ini itu, ingin itu, nggak bisa jadi murid Tuhan. Jadi murid siapa? Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, tinggalkan kekasih lamamu itu. Dulu kita punya banyak kekasih, Mamon, dan lain-lain. Banyak sekali kekasihnya. Tinggalkan kekasihmu itu. Kau berkhianat sama Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Belajar menjadi murid Tuhan. Ya. Mungkin saudara sehat sekali. Tapi saya mau ingatkan, siapapun kita, suatu hari kita akan makin lemah dan kita akan mati. Seandainya kita belum mati pun, tapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, itulah hari Judgment Day, hari penghukuman, di mana orang fasik akan menyesal, meraung-raung selama-lamanya. Tapi orang benar, itulah hari yang berbahagia. Ada amin ya? Ya, makanya mulai sekarang saudara ingat baik-baik, suatu hari nanti, hari itu akan tiba. Kematian. Artinya saudara belum dewasa imannya. Kalau kita sudah tidak takut kematian, artinya sudah mulai dewasa. Bukan berarti kita cepat-cepat mau mati, tidak. Terserah Tuhan. Bahkan saya sering berdoa, Tuhan beri aku umur panjang, minimal 90 tahun. Kenapa? Karena lebih baik aku hidup, karena banyak orang masih butuh firman. Kalau aku mati, enak bersama Tuhan. Seperti Rasul Paulus menulis, aku bingung. Di satu sisi aku ingin ketemu Tuhan, di sisi lain aku ditarik untuk hidup. Yang mana? Lebih enak ketemu Tuhan, betul. Tapi Rasul Paulus menulis demikian. Tapi lebih perlu kalau aku hidup. Karena apa? Karena kamu, kata Rasul Paulus. Karena banyak orang, saudara. Saudara harus umur panjang, sehat umur panjang. Ada amin? Supaya apa? Supaya bisa belajar agak lama, lebih lama dari seharusnya.
supaya hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang tua supaya bisa mendidik anaknya, supaya lebih lama menyempurnakan diri, menjadi berkat. Kan begitu. Jangan buru-buru mau pulang. Ada beberapa orang saya tanya, mau cepat mati gak? Mau Pak, mau ketemu Tuhan. Kayaknya kamu belum bertobat deh. Belum bertobat mau mati ketemu Tuhan lagi. Ini bagaimana ini? Jangan frustasi, saudara. Hidup kita disertai Roh Kudus itu pertaruhan terakhir. Aku harus sukses, menang untuk Tuhan. Sukses bukan kaya raya saja ya. Aku harus memenangkan pertandingan ini. Manusia lama aku harus mati. Aku harus jadi manusia baru. Begitu. Yang tadinya mulutnya bocor sekarang mulai jadi orang bijaksana. Bicaranya benar. Mantep. Ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sia-sia kalau saudara tidak mau bertobat. Banyak orang di luar sana tidak percaya Tuhan Yesus karena tidak mengerti. Diajarin seperti apa juga sudah tidak bisa. Kenapa? Ya karena sudah tidak biasa belajar kebenaran, jadi tidak bisa membedakan juga. Jadi saudara, kalau saudara ditinggal mati oleh orang-orang yang kita kasihi, itu memang menyedihkan, sedih kita. Tapi ingat, itu perpisahan sementara. Kalau yang meninggalkan kita ini orang percaya, kita tenang. Kenapa? Karena ia bersama Tuhan di Firdaus. Ya, saudara bayangkan ya siapa saja, mungkin orang tua saudara, mungkin anak, ya. Coba dibayangkan, dia sudah bersama Tuhan. Coba dibayangkan gini, dia tidak mati, tapi pergi ke luar kota, ke negeri lain. Tapi nggak pulang lagi. Ke negeri lain bersama Tuhan. Dan di sana ia hidup enak. Jadi kita tenang. Oh dia sudah enak, tenang kita. Sekarang kita mau selesaikan hidup kita ini. Semangat. Sebab nanti kita ketemu lagi. Enak loh itu kalau mikirnya begitu. Sebab kalau orang dunia, aduh mati, terus gimana nih, gak ketemu selamanya, itu sedih loh. Tapi kalau kita tahu, orang yang mati di dalam Tuhan, dia bersama Tuhan. Kita bayangkan saja dia sedang di luar kota bersama Tuhan, enak, udah enak, sementara, oke deh, sementara udah enak. Sekarang aku mau selesaikan hidupku. Memenangkan pertandingan yang tinggal terakhir ini. Bersama Roh Kudus, Tuhan menyertai kita lagi. Ayo hidup yang berkualitas. Jangan hidup seperti orang dunia yang gak mengerti kebenaran gitu. Ya, amin ya. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai hidup kita selama ini tidak berkenan bagi Tuhan. Sebelum kita menutup mata, pastikan kita sudah berpisah dengan dunia ini. Pastikan kita sudah menjadi manusia baru. Pastikan saudara. Sebab kematian Tuhan itu mahal harganya. Jangan dianggap murahan. Tuhan mati supaya kita masing-masing berubah. Jangan hidup seperti orang dunia. Ya. Kalau kita bayangkan bagaimana Tuhan mati ya, itu mengerikan, saudara. Itu bukti cintanya Tuhan. Sekarang kalau kita ditanya, buktinya cintamu apa sama Tuhan? Ya itu tadi. Jadi murid aja enggak. Lepaskan segala milikmu. Ceraikan kekasih lamamu ibu. Dunia, mamon dan sebagainya itu. Aku mau Tuhan. Begitu. Saudara mau? Amin. Ketika kita bayangkan bagaimana Tuhan mati, sebenarnya kita yang harus sengsara. Itu bukan Tuhan. Tapi digantikan oleh Tuhan. Betapa kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita yang tadinya binasa diberi kesempatan untuk hidup. Amin ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku,
sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, persiapkan seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, semuanya. Kita nyanyikan bersama Di Jalan Terjal. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, untuk memperingati apa yang Tuhan kerjakan untuk umat manusia. Berkatilah apa yang kami kerjakan ini Tuhan, agar berkenan di mata Tuhan. Layakkan pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk melayani. Layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pelayan perjamuan kudus silakan membagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat yang hadir, juga kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa mempersiapkan diri, roti dan anggur, atau kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan teh atau sirup sedikit gitu. Yang lebih penting lagi adalah persiapkan hati kita, bersihkan hati kita. Saudara yang belum bertobat, belum dibaptis, serahkan dirimu kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai terlambat. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, silakan berdoa secara pribadi.
Yang di bawah belum ya? Sudah. Oh, sedang ke bawah. Baik, kalau ada yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Kita tunggu sebentar ya. Saudara kita yang di lantai bawah. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, baik. Yang di lantai bawah sudah ya, Pak ya? Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, berkatilah roti dan anggur di tangan kami ini, agar apa yang kami lakukan berkenan bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita turunkan dahulu tangan kita. Ikuti pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kamu memberitakan
memperingati akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pengampunan dosa itu luar biasa. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, tidak bisa dicuci oleh apapun, tapi akan menjadi putih seperti salju jika kita bertobat dan mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, dibuangnya dosa kita, saudara. Ya, katakan yang tulus, saudara. Pulihkanku, Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Kami diberkati oleh persekutuan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar terus di sisa umur hidup kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Bahkan penyertaan Tuhan ada pada kami. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, dimanapun mereka berada. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang melayani pekerjaan ini dengan tulus. Engkau berkati hidupnya Tuhan. Juga kami semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan lewat online. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada pengumuman sedikit. Hari Sabtu ini, pemuda dan dewasa muda ada onsite di tempat ini. Pertemuan kedua. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya saudara, anak, siapapun yang masih muda, silahkan datang. Jangan sampai terjerumus ke dalam dunia-dunia ini yang sangat jahat dalam bidang apapun. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.